Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat taufik, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali melanjutkan aktivitas rutin kita di dalam thalabul ilm, yaitu mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta berusaha untuk mengamalkan isi dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Bapak, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali tadabbur Al-Qur'an dan terjemah perkata dari surah Al-Kahfi, di mana terakhir kita membahas ayat ke-10 dan 11. Ya, ayat ke-10 dan ke-11. Baik. Ya, di ayat ke-11 yang lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Maka kami sumbat telinga mereka di dalam gua tersebut beberapa tahun lamanya. Fadarabna maknanya kami sumbat, maksudnya kami tidurkan. Ya, karena di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Ia menidurkan Ashabul Kahfi dengan tidur yang sangat nyenyak, sehingga mereka tidak mendengar sesuatu yang dapat mengganggu tidur nyenyak mereka. Karenanya di sini diredaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata fadarabna ala adhanihim. Maka kami, yaitu Allah, telah menyumbat ala adhanihim, telinga-telinga mereka, fil kahfi, di dalam gua tersebut. Berapa lama? Sinina adada, beberapa tahun lamanya. Nah, kemarin para ulama telah menjelaskan kepada kita semua bahwa Ashabul Kahfi atau para pemuda yang berlindung, bersembunyi dari kejaran orang-orang kufar yang ingin mengembalikan mereka kepada akidah mereka yang lama, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka tinggal di dalam goa kurang lebih 309 tahun. Ya, 309 tahun. Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka menetap di dalam goa tersebut selama 309 tahun. Ini sebagaimana yang bisa Ibu lihat nanti di surah Al-Kahfi ayat 25-nya. Surah Al-Kahfi ayat 25-nya. Itu kemarin terakhir kita bahas hal tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahakuasaannya menidurkan Ashabul Kahfi dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun tidak bangun-bangun, ya, menunjukkan tidur mereka nyenyak. Tapi di sisi lain tidak ada perubahan pada tubuh mereka. Mereka nggak jadi tua, ya, mereka tidak tidak mengalami perubahan secara fisik. Artinya rambut mereka segitu-segitu saja. Karenanya mereka merasakan ada keganjilan ketika mereka bangun dari tidur mereka yang nyenyak tersebut. Tapi ketika mereka ingin membeli sesuatu dengan uang mereka, maka uang mereka sudah tidak berlaku lagi, gitu ya. Jadi secara fisik menunjukkan secara zahir bahwa tidak ada perubahan dari sisi fisik, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kemahakuasaannya menidurkan sesosok manusia, ya, beberapa orang manusia itu di dalam goa dengan tidur yang nyenyak selama 309 tahunan tanpa ada perubahan fisik sedikit pun. Baik. Kita ingin menggali, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah-faedah yang bisa kita ambil sebelum kita masuk ke pembahasan ayat berikutnya. Kita ingin mengambil beberapa faedah
yang dapat kita gali sebagaimana dijelaskan di sini dalam tafsir Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, buah karya Profesor Dr. Sulaiman Ibn Ibrahim Ibn Abdullah Al-Lahim hafizahullah taala. Yang pertama, Ibu-ibu, berkaitan dengan faedah dari ayat 9 sampai ayat 11 ya. Ini faedah dari ayat 9 sampai ayat 11. Nanti mungkin kita sedikit flashback ke ayat 9 dan ayat ke-10. Yang pertama, faedahnya adalah bahwasannya kisah Ashabul Kahfi bukanlah tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang paling menakjubkan atau mengherankan. Lagi-lagi kita tegaskan, Ibu-ibu, bahwa kisah Ashabul Kahfi bukanlah tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang paling menakjubkan atau yang paling mengherankan. Meskipun kalau kita baca secara zahirnya ya mengherankan lah. Menakjubkan, gimana mungkin ada orang tidur 309 tahun, itu pertama. Yang kedua, fisik mereka nggak berubah. Ya, fisik mereka tidak berubah. Ini menakjubkan secara zahir, makanya Allah tidak mengingkari menakjubkannya kisah mereka, tetapi itu bukan tanda kekuasaan Allah yang paling menakjubkan, karena masih ada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang lebih menakjubkan lainnya. Ya, di antaranya penciptaan langit dan bumi, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di sini. Ya, fahunaka ma huwa a'jabu minha, ada yang lebih menakjubkan dari kisah Ashabul Kahfi, dari hanya sekedar tidurnya beberapa orang selama ratusan tahun di dalam gua. Yaitu apa yang lebih menakjubkan? Min khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi ini jauh lebih mengagumkan, jauh lebih menakjubkan daripada sekedar tidur kalau bahasa kita gitu, meskipun tidurnya lama. Ya, tapi kan nggak bisa dibandingkan lah antara tidur dengan penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan lautan, bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung, bagaimana Allah menciptakan planet-planet di luar bumi ini, Allah menciptakan langit 7 lapis, itu tentu jauh lebih menakjubkan. Bahkan jauh lebih menakjubkan turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan hari ini kita pegang dan kita kaji bersama. Itu jauh lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Ya, wasyams wal qamar, penciptaan matahari, penciptaan bulan, wal laili wan nahar, adanya malam, adanya siang, adanya sore, adanya pagi, adanya waktu 24 jam ini berputar, ya, sedemikian rupa, polanya nggak berubah, tidak meleset hitung-hitungannya sedikit pun. Maka sebagaimana pernah kita bahas, mungkin bayangkan ibu-ibu kalau seandainya perputaran matahari ini meleset sedikit saja dalam suatu waktu, maka ini akan berantakan tata surya kita. Begitu juga tubrukan umpamanya antara matahari dan bulan, karena ya terjadi ketidakstabilan di dalam siklusnya umpamanya, ini akan hancur udah, kita akan kena impact-nya. Nah, tetapi ya, bagi sebagian orang, kisah Ashabul Kahfi ini kisah yang sangat menakjubkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang musyrik. Karena pertanyaan tentang Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi ini kan diceritakan di dalam Al-Quran. Ini kan merupakan jawaban yang Allah berikan kepada Nabi SAW agar Nabi menyampaikan kepada orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik dikasih bocoran nih sama orang-orang Yahudi. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan, kalau Muhammad benar-benar Nabi, tanyakan kepada dia ngerti gak tentang Ashabul Kahfi, tentang sosok beberapa orang pemuda yang tertidur di dalam gua bertahun-tahun lamanya. Suruh dia ceritakan, mampu gak dia? Nah, menurut orang-orang musyrik itu kisah yang sangat peristiwa yang sangat menakjubkan, peristiwa yang sangat besar, ya, yang bagi mereka mungkin mereka nggak sadar ternyata itu nggak ada apa-apa yang menciptakan langit dan bumi, tapi bagi mereka itu lebih menakjubkan, lebih mengherankan daripada penciptaan langit dan bumi. Nah, jadi kita bukan mengingkari di sini kata para ulama, karena di dalam ayatnya juga bunyinya seperti itu. Ya, Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kembali ke ayat 9 ya, ya Allah kan mengatakan di sini, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Ajib, ya. Am hasibta, apakah engkau mengira, wahai Muhammad, bahwa ashabul kahfi, para penghuni gua, war-raqim, dan pemilik ar-raqim, yaitu buku yang tertulis di situ nama-nama ashabul kahfi dan anjing mereka. Kanu min ayatina ajaba, itu merupakan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan.
Apakah bagi mereka itu, wahai Muhammad, ya itu merupakan suatu yang menakjubkan, yang mengherankan? Ya, di sini kata para ulama bukan berarti kisah Ashabul Kahfi tidak menakjubkan, tetapi ada sebenarnya yang luput dari mereka, yang sesuatu itu sebenarnya jauh lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Jadi nggak ada apa-apanya gitu loh kalau cuma dibandingkan sama Ashabul Kahfi. Jadi kalau Anda aja udah heran, Anda aja udah kaget dengan kisah Ashabul Kahfi, harusnya Anda lebih terkaget-kaget lagi, terheran-heran lagi dengan sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari sekedar kisah beberapa orang pemuda yang tertidur ratusan tahun. Apa itu? Ya tadi tentang penciptaan langit dan bumi, ya tentang penciptaan matahari, bulan, planet-planet dan seterusnya. Baik, kemudian di antara faedahnya juga ibu-ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, at-ta'rid bijahlin man talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam al-ikhbar an qissati ashabil kahfi listi'lami ma fiha min al-ajab wa annahum ghafilu amma huwa a'jabu min dzalika min ayatillahil kubra al-muntashiratu fil kaun ad-dalah ala tamami qudratillahi ta'ala. Ya. Jadi faedah kedua dari kisah Ashabul Kahfi atau dari ayat ke-9 sampai ayat ke-11 itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memamerkan kebodohan orang-orang yang menganggap bahwa kisah Ashabul Kahfi adalah satu-satunya tanda kekuasaan Allah taala yang paling menakjubkan. Kenapa? Karena berarti menunjukkan mereka telah lalai dari tanda-tanda kekuasaan Allah taala yang lainnya. Berarti mereka nggak ngerti bahwa ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang lainnya yang jauh lebih menakjubkan dari Ashabul Kahfi. Jadi mereka merasa pintar gitu ketika mereka menguji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan, siapa tuh Ashabul Kahfi? Kalau kamu memang Nabi, ceritakan kepada kami Ashabul Kahfi. Itu sebenarnya semakin menunjukkan kebodohan mereka, bukan kepintaran mereka, tapi kebodohan mereka terhadap sesuatu yang jauh lebih menakjubkan, jauh lebih mengherankan daripada sekedar kisah Ashabul Kahfi. Jadi faedah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin memamerkan kebodohan orang-orang yang menganggap bahwa kisah Ashabul Kahfi adalah satu-satunya tanda kekuasaan Allah taala yang paling menakjubkan. Karena berarti tadi mereka lalai, maksudnya mereka enggak luput dari mereka, ya, luput dari mereka tanda-tanda kekuasaan Allah taala yang lainnya yang jauh lebih menakjubkan dari kisah Ashabul Kahfi. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah berikutnya, faedah yang ketiga, masyru'iyatul firar idza khafa al-mar'u 'ala dinihi wal bu'du 'an mawatinil fitan hifadzan 'ala din wa bu'dan 'anil syirki wa ahlihi. Liqaulihi ta'ala id awal fityatu ilal kahfi. Kata Profesor Dr. Sulaiman Ibn Abdullah Al-Lahim hafizahullahu ta'ala, ya beliau mengatakan dianjurkan lari untuk menyelamatkan agama kita ketika terjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat kita. Anjuran untuk lari dalam rangka menyelamatkan agama kita di zaman fitnah, ketika terjadi fitnah di daerah kita. Makanya Nabi SAW hijrah kan? Para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah dan mereka meninggalkan semua aset yang mereka miliki di Mekah. Abdurrahman meninggalkan bisnisnya, Utsman meninggalkan bisnisnya, Abu Bakar meninggalkan bisnisnya, hatta Nabi SAW meninggalkan bisnisnya di Mekah. Ya, peninggalan Khadijah radhiyallahu taala anha. Tujuannya apa? Karena ada yang lebih berharga dari dunia. Ada yang lebih berharga dari sekedar menyelamatkan aset yang kita miliki, yaitu menyelamatkan iman, menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama kita. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau menjadikan ya musibah itu menimpa agama kami. Jadi biarlah musibah itu menimpa fisik kami, menimpa harta kami, tapi jangan biarkan musibah itu
menggerogoti agama kami, menyerang agama kami. Karena agama bagi seorang muslim adalah aset yang paling berharga, melebihi apapun yang dia miliki di dunia ini. Melebihi keturunannya, melebihi pasangannya, melebihi hartanya. Jadi kalau apapun di dunia ini membuat kita kehilangan agama kita, maka yang terbaik adalah meninggalkan itu semua dalam rangka menyelamatkan agama. Maka Ashabul Kahfi mengajarkan kita bagaimana seorang muslim itu hendaklah dia rela meninggalkan sesuatu yang dia miliki dalam rangka menyelamatkan aset yang paling berharga yang dia miliki, yaitu agamanya, akidahnya, keimanannya. Ashabul Kahfi merasa bahwa kalau mereka tetap di sana, di lingkungan mereka, di masyarakat mereka yang rusak seperti itu, maka akan mengancam kemaslahatan agama mereka. Mereka pun pergi meninggalkan negeri mereka sendiri, tanah air mereka sendiri. Sebagaimana Nabi SAW pun sebenarnya nggak rela meninggalkan Mekah. Maka Nabi pun kan sebelum hijrah Nabi berdialog dengan tanah Mekah pada saat itu. Ya, ini uhibbuki fillah. Sungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Ya, kalaulah bukan karena kaumku mengeluarkanku, ma kharajtu minki abadan. Kalaulah bukan karena kaumku mengeluarkanku, mengusirku dari dirimu ini, maka aku nggak akan pernah meninggalkanmu. Aku nggak akan pernah meninggalkan Mekah. Tapi mau gimana lagi? Ya, ini namanya seorang muslim itu ketika akidahnya sudah menjadi prioritas, dia akan rela meninggalkan apapun yang dia miliki untuk menyelamatkan din, untuk menyelamatkan agama dan keimanannya tersebut. Nah, ini bisa Ibu lihat nanti di dalam surah Al-Kahfi juga yang udah kita bahas ya di ayat ke berapa? 10 ya, kalau nggak salah. Ya, di ayat ke-10. Ketika Allah berfirman, "Id awal fityatu ilal kahfi." Ingatlah wahai Muhammad ketika para pemuda itu berlindung di dalam gua. Ya, kenapa mereka berlindung? Karena mereka khawatir ada hal yang buruk menimpa agama mereka. Nah, sehingga kesimpulannya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi atau dari ayat ke-10 tadi adalah anjuran untuk lari dalam rangka menyelamatkan agama jika khawatir terhadap keselamatan agama, serta menjauhi suatu daerah yang di sana terdapat fitnah atau ujian keimanan. Jadi kalau kita tahu di suatu daerah itu akan membahayakan agama kita, maka nggak boleh pergi ke daerah atau negeri tersebut. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau ibu-ibu ingat, kita pernah bahas ya tentang hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis pertama, hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, itu kan di situ pernah kita bahas tentang perkataan Nabi SAW, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fahijratu ilallahi wa rasulih. Ya, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang menyibukkannya atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya tersebut. Nah, di situ ketika saya bahas pembahasan hijrah, saya sempat singgung perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa haram bagi seorang muslim pergi ke negeri kafir yang dia tahu bahwa negeri kafir itu tidak menerapkan yang dia tahu bahwa negeri kafir itu akan mengancam agamanya. Bahwa dia di negeri itu nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh sholat jamaah, bahkan dilarang sholat, bukan sholat jamaah lagi, nggak boleh sholat Jumat. Dia tahu negeri kafir itu akan menghalangi dia untuk menampakkan syiar-syiar agama Islam, maka dia nggak boleh pergi ke sana hanya dalam rangka refreshing lagi, hanya dalam rangka ingin cari pemandangan, view, ingin mencari udara yang sejuk. Di puncak banyak, di Gadok banyak. Bu Reni insya Allah bisa fasilitasi ya. Tetapi bagi seorang muslim lagi-lagi agama menjadi prioritas, nggak harus ke sana. Kadang kita ini karena merasa banyak uang merasa banyak harta, udahlah kita pergi ke mana umpamanya, ke negara Eropa, ke Amerika gitu kan, bahkan tidak pikir panjang ketika anaknya minta kuliah di Boston. Udah kuliah nak, cari ilmu setinggi-tingginya. Agamanya rusak, akhlaknya rusak. Kalau sudah seperti itu siapa yang mau disalahkan? Jadi
Seorang muslim justru harusnya lari dari negeri ya yang diduga kuat akan merusak agamanya, bukan malah nyamperin. Ya, Ashabul Kahfi ini pelajaran berharga banget buat kita ibu-ibu, bahwa agama itu adalah prioritas bagi seorang hamba. Karena kalau di dunia ini semua yang kita milikin hilang tuh, itu nggak akan terlalu bermasalah ya, karena kita masih punya Allah. Tapi kalau iman kita yang hilang, mau sebanyak apapun yang kita punya di dunia ini, itu nggak akan menolong kita pada hari kiamat. Ya, nggak akan bisa menolong kita pada hari kiamat. Ya, makanya orang-orang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu thumma lau anna lahum ma fil ardi jami'an. Ya, kalau mereka ini punya harta emas sebumi, itu punya dia semua, satu bumi emas, bayangkan. Ya, satu keranggan itu isinya emas punya ibu-ibu semuanya, udah luar biasa. Ini satu bumi isinya emas punya ibu sendirian. Wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabillah yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Mereka punya dua bumi isinya emas semua. Itu nggak akan bisa menjadi tebusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, karenanya mohon disampaikan kepada putra-putrinya juga ibu-ibu, ya, ketika ingin ngambil kuliah di luar negeri, apalagi di negeri kafir ya, seurgen apa sih ngambil ilmu di sana, gitu kan. Lihat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu dikisahkan, ibu-ibu, ini anak-anak borju semua. Bukan orang-orang yang fakir, miskin, enggak. Mereka ini orang-orang berada. Ya, orang-orang berada semua. Artinya ketika mereka pergi hijrah, mereka justru meninggalkan kenyamanan. Mereka keluar dari comfort zone. Ya, mereka keluar dari zona nyaman. Ya, justru mereka meninggalkan kesenangan dunia. Persis sebagaimana Abdurrahman, Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an. Yaitu pelajaran berharga buat kita semua dari Ashabul Kahfi. Kemudian faedah yang berikutnya ibu-ibu, ya, bahwa annasyabab aqrab liqabulil haqq. Ya, para pemuda itu lebih dekat dengan kebenaran, lebih mudah untuk menerima kebenaran. Walihada kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jullahum syababan. Oleh karenanya mayoritas para sahabat Nabi itu radhiyallahu taala anhum jami'an itu adalah anak-anak muda. Utsman anak muda, Ali anak muda, Abu Bakar Siddiq anak muda. Semua kan bisa dibayangkan ya, bahwa usia Nabi diutus itu kan usia muda ya. Bahkan puncak masa muda, yaitu 40 tahun. Nabi diutus umur 40 tahun, dan pada saat itu nggak ada yang lebih tua dari Nabi, kecuali mungkin paman-paman Nabi ya. Seperti Abbas, umpamanya Hamzah ibn Abdul Muthalib, ya, orang-orang tua, tapi sedikit. Mayoritasnya siapa? Anak muda. Utsman di bawah Nabi umurnya. Abu Bakar 2 tahun di bawah Nabi. Kalau Nabi diutus 40 tahun, berarti waktu itu umur Abu Bakar baru 38 tahun. Ya, masih muda berarti kan. Kemudian apalagi Ali. Ali itu masuk Islam sekitar usia 10 tahun. Ya. Kemudian ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ya, putra-putranya sahabat Nabi itu. Ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Asma binti Abi Bakar. Itu semua anak-anak muda tuh. Abdullah bin Zubair, anak-anak muda semua. Abu Hurairah anak muda. Anas bin Malik anak muda. Jadi mereka lebih cepat di dalam merespon kebenaran, lebih cepat di dalam merespon kebaikan. Ya, jadi maka ibu-ibu, kalau negara itu mau baik, maka kita harus konsen di anak-anak mudanya. Ya, konsen di anak-anak mudanya. Kita bina anak-anak muda ini agar jangan sampai mereka dibina oleh musuh-musuh Islam secara tidak langsung ya. Mereka nggak akan disuruh ikut ke gereja gitu, nggak akan bisa. Tapi dari mana? Dari internet. Ya, dari media sosial dicekokin mereka. Kalau mereka tidak pernah diarahkan, tidak pernah dibimbing di majelis-majelis ilmu, ya, sentuhan para asatidzah, sentuhan para ulama, ini gimana nanti ke depan anak-anak kita, ibu-ibu. Ya, maka itu perlu kita pikirkan bagaimana membina anak-anak muda ini, ya, agar mereka tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka aset kita. Mereka itu cepat di dalam menerima kebenaran, sebagaimana juga mereka cepat dalam menerima keburukan. Makanya agen perubahan itu anak muda. Mau berubah lebih buruk, lebih hancur, itu anak muda agen-agen. Mau berubah menjadi baik, generasi emas, itu juga di tangan anak-anak muda.
Makanya kita yang tua-tua ini ya usahakan punya peran lah untuk anak-anak muda kita ini, menyokong mereka. Ya, berusaha dengan apapun potensi kita. Saya yang punya waktu, saya kerahkan waktu saya untuk membina teman-teman muda. Ibu-ibu yang punya harta mungkin bisa menyokong dengan harta. Ibu-ibu yang punya anak, nggak punya harta, nggak punya, ya udah wakafin anaknya udah. Belajar mungkin di pesantren, mungkin disuruh ikut kajian-kajian ilmu. Ya, ini buat masa depan, bukan masa depan ibu-ibu saja, tapi masa depan umat ini, masa depan bangsa ini. Karena itu proyek besar, ibu-ibu. Membina anak muda itu bukan proyek receh, itu proyek yang sangat-sangat besar. Ya, mega proyek. Ya, kalau kita sekarang mikirin mega proyek itu cuman SDA-nya saja, ya, proyek migas, proyek minyak, proyek tambang ini, tambang itu, enggak. Mega proyek itu membina anak-anak muda. Itu mega proyeknya. Karena kalau mereka hancur, semua hancur udah. Kita nggak punya harapan. Kalau mereka baik, maka kita punya generasi yang luar biasa ke depan. Makanya wajib bagi kita semua punya peran untuk membina teman-teman muda kita, Ibu. Karena kalau mereka hancur, udah kita nggak punya harapan. Kalau anak muda di sini, paling nggak di sekitar wilayah kita ini hancur, udah kita nggak punya harapan di masa depan. Ya, apalagi kalau sampai anak kita yang hancur, maka kita nggak punya generasi penerus kebaikan. Ya, mungkin kita meninggal, tapi kebaikan kita nggak meninggal. Siapa yang meneruskan? Anak kita. Kebaikan suami kita yang sudah nggak ada, terputus mungkin, ya, mereka dia udah nggak bisa lagi sholat, udah nggak bisa lagi puasa, udah nggak bisa lagi zakat. Tapi kebaikan itu masih bisa diteruskan. Ya, artinya tongkat estafet dakwah, tongkat estafet kebaikan itu nggak stuck kalau kita punya anak-anak yang saleh. Kita punya anak saleh, mereka akan meneruskan. Ya, karenanya ini mega proyek lagi-lagi, Ibu, saya tekankan untuk fokus membina anak-anak kita yang khususnya di usia-usia remaja, ya, yang masih usia-usia belia, itu lebih ini lagi ya, artinya belum terlambat banget. Banyak kan yang udah remaja ini banyak keluhan gitu, Ustaz, gimana anak kita ini nggak pernah kita didik, jadi agak susah mengarahkan ke kajian. Itu memang agak susah ya kalau nggak ada teman yang baik. Tapi kalau yang masih umur 10, mungkin 8, ya kita masih punya harapan lah untuk mengarahkan mereka, mencetak mereka sebagai generasi yang terbaik. Baik, itu keutamaan anak muda. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah berikutnya juga dari ayat 9 sampai ayat 11 itu, bahwasannya di antara sebab paling besar yang membuat Allah Subhanahu wa taala menjaga agama dan dunia seorang hamba adalah pertama amal soleh hamba tersebut. Ya. As-sa'yul 'abdi li tahqiqi dzalika bil 'amali shalih. Usaha seorang hamba untuk menjaga agama dan dunianya itu dengan amal soleh. Itu yang pertama. Jadi gimana sih cara supaya Allah, semua kita bertawakal kepada Allah. Kita nggak seberapa. Kita ini lemah sebenarnya. Maka kita ini nggak akan bisa istiqomah. Kita nggak akan bisa sabat, kuat, sabar, kokoh di atas agama kita. Ya, tidak terkalahkan dengan hawa nafsu kita. Itu bukan karena kita yang hebat, bukan. Banyak yang mengatakan, oh ibu kuat ya, oh bapak kuat ya, Masya Allah, istiqomah ya. Enggak, bukan kita. Allah yang memudahkan kita. Nah, maka bahasa saya ini, dan ini bahasa para ulama, bagaimana cara supaya Allah menjaga agama dan dunia kita. Jadi bukan kita yang jaga, Allah yang jaga. Apa yang kiat yang pertama? Amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan itu kiat pertama. Kemudian kedua, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru', ya, berusaha untuk tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-tawakkul 'ala Allah, haqqut tawakkulih atau sidqut tawakkul 'alaih, kejujuran, ya, tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara hal yang sangat menentukan, ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba tersebut agama dan dunianya. Ya, dan itu juga berdoa juga penting, ya.
Tapi ini 3 aspeknya harus diperhatikan ibu-ibu. Kalau Allah pengen jaga agama kita sebagaimana Allah menjaga agama Ashabul Kahfi itu, maka pertama kiatnya amal saleh. Ya, Ashabul Kahfi dia beramal saleh. Ya, kemudian tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru. Bukan seolah-olah membanggakan potensi diri, enggak. Ashabul Kahfi apa kata Ashabul Kahfi? Di dalam doa mereka. Id awal fityatu ilal kahfi, ingatlah Muhammad ketika para pemuda itu berlindung di dalam gua, faqalu, maka mereka berdoa. Apa doa mereka isinya? Rabbana atina min ladunka rahmah. Enggak ada kesombongan sama sekali. Mereka menyerahkan potensi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka berusaha iya, tapi mereka menyerahkan upaya mereka itu kepada Allah. Hasil dari upaya mereka kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu, wahayyi lana min amrina rasyada, dan mudahkanlah untuk kami mendapatkan petunjuk pada urusan kami. Ya, setiap urusan kami berikanlah kemudahan ya Allah. Nah, itu doanya Ashabul Kahfi itu. Ya, dan dari doa tersebut menunjukkan bahwa Ashabul Kahfi itu betul-betul menyerahkan urusan kepada Allah. Ya, bahwa yang mendatangkan kemudahan Allah, bukan potensi mereka. Yang memberikan mereka keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang hamba perhatikan sebab-sebab Allah menjaga keselamatan agamanya, ya. Yang pertama adalah hendaknya dia beramal saleh, ya, kemudian tunduk kepada Allah, dan yang ketiga tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Kemudian yang keenam, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebutuhan seorang hamba terhadap rahmat Rabb-nya dan agar Allah Ta'ala senantiasa memberikannya kemudahan di setiap urusannya. Ini menunjukkan kita ini sebagai hamba selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan di segala urusan kita. Dan itu berangkat tadi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah Ashabul Kahfi itu. Ashabul Kahfi berdoa apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka minta agar Allah memudahkan urusan mereka. Ini menunjukkan apa? Bahwa seorang hamba itu mesti butuh kepada Allah. Nggak mungkin hamba nggak butuh kepada Allah. Cuman terkadang kita yang sombong. Kita merasa kita bisa meraih semuanya dengan potensi yang kita punya. Kita merasa kita bisa menjaga agama kita sendiri. Kita merasa bisa mencapai target dengan segala upaya yang kita lakukan. Kita merasa kita bisa selamat dari COVID karena usaha kita di dalam menjaga prokes umpamanya. Enggak. Lagi-lagi semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua itu di bawah iradatullah, kehendak Allah. Kalau Allah mau jaga, Allah jaga. Allah enggak jaga, enggak akan Allah jaga. Maka seorang hamba hendaknya dia selalu bermunajat kepada Allah. Dan ini kemarin kita udah jelaskan ibu-ibu, doa ini dibaca, diamalkan. Di setiap kita baca doa, libatkan doa tadi itu. Rabbana atina min ladunka rahmah. Karena kita butuh rahmat dari Allah. Ya Allah, Rabb kami, karuniakan kepada kami rahmat, kasih sayang-Mu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Karena dengan kasih sayang itulah Allah akan memudahkan kita segala urusan kita. Baik, kemudian juga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang terakhir ya, yaitu hikmatullahi taala haitsu waffaqa ashabal kahfi ila tahassun bihadzal kahf. Kita melihat betapa maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan taufik ya kepada ashabul kahfi untuk berlindung ke dalam gua. Siapa yang mengarahkan mereka tuh? Yang memberikan taufik, hidayah berupa taufik agar mereka itu berlindung ke dalam gua. Kalau mereka berlindung ke dalam gua, mereka selamat insya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatta sebab kita bisa selamat pun dengan upaya yang kita lakukan, itu semua ada taufik, ada peran taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang hebat ternyata, tapi Allah yang mengarahkan dan menidurkan mereka dengan nyenyak dalam jangka waktu yang sangat panjang. Tujuannya apa? Dalam rangka menjaga mereka dari gangguan kaumnya dan menjaga hati mereka agar tidak berguncang. Namanya orang, kemarin udah kita bahas ibu-ibu ya. Kenapa sih Allah mengatakan fadarabna ala adanihim? Mereka ditutup telinganya, disumbat telinganya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka ditidurkan dengan tidur yang lama supaya mereka nggak kepikiran. Mereka nggak ketakutan, nggak cemas, nggak khawatir. Kan udah kita bahas, orang kalau dia cemas, dia khawatir, nggak mungkin bisa tidur. Nggak mungkin bisa tidur. Ketika mereka tidur, berarti Allah kasih dia ketenangan. Ya, Allah kasih dia kenyamanan dalam hatinya, ketentraman, sehingga dia bisa tidur.
Udah kalau udah tidur lupa. Apa aja lupa, utang aja lupa udah. Ya. Utang-utang kita lupa tuh yang udah 10 juta mungkin. Udah. Nggak kepikiran. Kalau tidur tuh semuanya kita lupakan. Masalah, problem kayak nggak ada. Ya. Makanya kesian ibu-ibu kalau ada orang punya masalah, kemudian dia tidur, sampai ke bawah mimpi itu masalah. Itu kesian banget. Tuh Ashabul Kahfi nggak gitu. Udah tidur tuh udah nggak merasakan apa, nggak mimpi. Mereka lagi dikejar-kejar sama penguasa kafir itu enggak. Mereka tenang tidur mereka. Mungkin kita nggak pernah kaji ya, dan saya nggak pernah tahu ada kajiannya atau enggak ya tentang apakah mereka mimpi di dalam tidur mereka. Kalau mimpi apa yang mereka mimpikan? Saya belum mendapatkan riwayat yang sahih, yang valid ya dari Nabi SAW tentang hal itu. Ya, tapi paling enggak mereka nggak merasakan apa-apa lah. Namanya orang tidur tenang banget. Orang tidur itu nggak mikirin apa-apa, sehingga mereka lebih tenang ketimbang mereka sekedar berlindung di dalam goa dan nggak tidur. Itu kan cemas. Apalagi bertahun-tahun. Ini ditidurkan sama Allah. Dan tidurnya orang yang sedang cemas itu nikmat. Udah kita bahas kemarin. Tidurnya orang yang banyak masalah itu nikmat ibu-ibu. Makanya kemarin kita ceritakan orang-orang yang ikut perang Badar itu dari kalangan sahabat Nabi, mereka merasakan kenyamanan ketika Allah menidurkan mereka sebelum besok harinya berjihad melawan orang-orang kufar. Jumlahnya 1000. Mereka cuma 300-an orang, 303 atau 302 orang. Gimana mereka nggak gemeteran ya, dan mereka nggak siap jihad. Perang Badar itu kan nggak siap jihad sebenarnya. Ya. Tapi mereka tenang. Kenapa? Karena mereka sempat tidur. Mereka sempat, orang-orang kafir nggak tenang. Ya. Sudah Allah bikin orang-orang muslim itu jumlahnya seolah-olah terlihat lebih banyak daripada mereka, dan mereka nggak sempat tidur malamnya karena mereka diterpa oleh badai, angin yang kencang, sehingga hancur tenda-tenda mereka nggak bisa tidur, begadang semalam suntuk. Sementara muslimin malamnya udah tidur, bangun udah fresh, Masya Allah. Paginya siap jihad. Jadi tidurnya orang banyak masalah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu faedah yang bisa kita gali dari ayat 9 sampai ayat 11. Sebelum kita lanjutkan ibu-ibu ke ayat 12, mungkin ada yang mau bertanya supaya kita lebih interaktif. Saya persilahkan. Ya, silakan. Bu Cici mungkin. Belum, Pak. Belum siapin. Ya, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Bu Siti. Ya. Menyimpang dari tema Ustadz ya. Boleh. Tentang zakat. Untuk membersihkan zakat penghasilan kita itu 2,5% dari penghasilan kita itu untuk disalurkannya kemana ya Ustadz ya? Saya pernah dengar kajian itu harus disalurkannya ke duafa. Ada yang nggak boleh katanya untuk pembangunan masjid gitu nggak boleh. Yang benar yang mana ya Ustadz ya? Ya, pertama zakat penghasilannya maksudnya mungkin zakat mal ya. Iya. Zakat hasil usaha gitu, atau kalau zakat profesi nggak ada ketentuannya ibu-ibu. Nggak ada kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Pokoknya ukurannya sudah sampai nisab atau belum gitu. Kalau sudah sampai nisab, kira-kira 85 gram emas dari hasil usaha kita tersebut, ya maka yang berhak menerima zakat tersebut ada 8 asnaf yang disebutkan di dalam surah At-Taubah itu kan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ya. Sedekah itu maksudnya zakat adalah untuk 8 orang, diantaranya fuqara, miskin, orang fakir, orang miskin, kemudian ibnus sabil, orang yang sedang safar kehabisan bekal, kemudian wafir riqab, membebaskan budak, kemudian juga al-gharimin, ya orang-orang yang terlilit hutang, kemudian juga wal muallafati qulubuhum, orang yang baru muallaf ya. Kemudian wa fi sabilillah, untuk orang-orang yang jihad di jalan Allah.
Jadi aslinya 8 asnaf itu. Nah, cuman ada pengembangan memang di kalangan ulama tentang fisabilillah. Khusus fisabilillah ini tafsirannya banyak sekali. Sebagian ulama mengatakan dia khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang jihad di jalan Allah. Jadi mujahidin itu dia berhak mendapatkan zakat yang perang di jalan Allah ya. Sebagian mengatakan fisabilillah itu umum. Yang penting dia berjuang di jalan Allah. Berarti dai boleh nggak menerima itu? Dai boleh. Kenapa? Dia di jalan Allah mendakwahkan Islam. Kemudian yayasan atau lembaga yang dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk dia ingin dia punya program untuk memakmurkan suatu daerah di pedalaman Indonesia gitu, atau dia biasanya di fasilitas umum ya, membantu untuk mengaspal jalan ya. Sebagian itu mengkategorikan fisabilillah juga ya. Kemudian juga untuk para penuntut ilmu ya, orang-orang perantau, ibu-ibu yang dia kehabisan bekal ya, atau dia memang nggak punya bekal gitu, para penuntut ilmu yang dia di perkotaan umpamanya, maka kita tinggal cari mahasiswa tuh, mahasiswa yang belajar ilmu agama khususnya ya. Mereka juga kan berjuang di jalan Allah, bahkan diidentikan dengan mujahidin ya. Para penuntut ilmu itu dikatakan dalam sebuah riwayat, meskipun lemah riwayatnya, tapi maknanya benar. Mereka sedang berjihad sampai mereka pulang ke rumahnya. Apalagi kalau kita lihat zaman dulu ya, para penuntut ilmu tuh bisa safar berbulan-bulan seperti Imam Ibnu Hajar umpamanya ya, Imam Bukhari, para pencari hadis itu bisa berjalan berbulan-bulan dan terkadang bekal mereka habis. Nah, maka bisa dialokasikan zakat tersebut kepada mereka. Nah, berkaitan dengan masjid, maka memang masjid ini nggak punya andil ya, atau masjid ini dia nggak termasuk 8 asnaf yang 8 asnaf yang memang diperuntukkan bagi mereka harta zakat. Sehingga kalau untuk pembangunan masjid, maka hendaknya zakat kita tidak diserahkan ke situ menurut sebagian ulama. Nah, tapi kan ini fisabilillah juga. Membangun masjid itu kan dalam rangka kita mensyiarkan agama Islam. Mungkin di daerah tersebut agama Islam itu nggak bisa tersiar ya, kalau tidak ada pusat pengkajian ilmu agama. Nah, untuk membangun pusat pengkajian ilmu agama itu ya butuh didirikan masjid yang nanti menjadi pusat ya, atau center, Islamic center gitu loh. Di situ nanti ada mungkin pembinaan mu'alaf gitu ya. Nah, maka ini jadi perdebatan para ulama. Boleh nggak kita menyerahkan harta zakat kita kepada panitia pembangunan masjid? Yang lebih aman untuk ya, yang lebih aman bagi kami, wallahu a'lam, hendaklah tidak menyerahkannya untuk alokasi pembangunan masjid. Tapi kalau masjid itu memang menyalurkan, kita boleh kasih ke badan amil zakat di masjid tersebut supaya nanti dia menyalurkan ke tempat yang lain. Tapi kalau untuk pembangunan masjid, fisik masjid, maka saran saya tidak menyerahkan harta zakat itu kepada pihak panitia pembangunan masjid ya, karena dia di luar dari 8 asnaf yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, makasih Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Ya, Ustadz, yang lain Ibu? mau nanya, itu betulkah apabila kita mengetahui atau ada keutamaan mengetahui nama-nama Ashabul Kahf yang 7 ya, Tad? Iya. Itu katanya ada keutamaannya kita mengetahui. Terus ada yang bilang itu memberikan manfaat untuk beberapa hal gitu. Enggak. Itu kadzab, itu orang itu telah berbohong dengan kedustaan yang besar. Kan kita udah pernah bahas Ibu-ibu ya, bahwa ketika Allah tidak menyebutkan nama, berarti nggak penting nama itu. Baik untuk dihafal ya, untuk disebut-sebut. Nggak ada keutamaannya. Kalau ada keutamaannya, pasti disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Makanya ketika nggak disebutkan di dalam Al-Quran nama tertentu, maka nggak penting, apalagi sampai dihafal. Apalagi sampainya katanya ada manfaat. Ini ada khurafat juga Ibu tentang Ashabul Kahfi ini. Sebagian itu
yang berkunjung ke, katanya itu guanya Ashabul Kahfi itu ngelus-ngelus apa namanya, dinding guanya, tabarruk gitu kan. Wah, ini tempat Ashabul Kahfi tidur nih. Itu ada aja orang Indonesia itu. Ya Allah alam ya, saya nggak pernah ke sana gitu, jadi nggak pernah ngelihat secara detail kelakuan orang Indonesia. Tapi biasanya begitu, orang Indonesia yang tentu nggak belajar ilmu agama ya, itu senangnya itu tabarruk di tempat-tempat yang dianggap punya historis ya di dalam Islam. Seperti mereka tuh nulis-nulis nama di Goa Thawr atau di Goa Hiro gitu kan. Makanya sekarang ditutup akses buat ke sana. Ya, kadang-kadang foto-foto, selfie-selfie di situ. Kemudian dipajang, katanya ada manfaat, bisa menolak bala, enggak. Kadzab gitu. Ya, itu kebohongan atas nama Islam. Enggak ada keutamaan. Kalaupun ada keutamaannya, pasti ada hadisnya, Ibu. Ada riwayat yang jelas dari Nabi SAW. Tapi enggak ada. Nama-nama itu yang saya pernah sebutkan di dalam kajian kita ini, itu disebutkan di Israiliyat. Ya, Israiliyat itu berarti apa? Kisah-kisah Bani Israel, apa dongeng-dongeng Bani Israel ya. Dan kita pernah bahas itu, ya apa yang datang dari Bani Israel ada 3 jenis, ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu nggak boleh diterima, harus ditolak. Kemudian ada yang dia tidak bertentangan atau sejalan, bahkan disetujui oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itu silahkan diceritakan, berarti ada faedahnya. Dan ada yang tawakuf, ada yang didiamkan, artinya Quran tidak mengingkari, tidak pula menyetujui. Nah, maka untuk kasus seperti itu, ya berarti disampaikan ada faedahnya, nggak disampaikan juga nggak kehilangan faedah kita. Ya, lagi pula ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita hafal nama-namanya, ibu-ibu memangnya sanggup menghafal itu. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan ya di ayat keberapa waktu itu tentang ya yamlikho gitu kan. Nah, Seperti itu. Itu banyak itu, ibu. Nama-namanya ada memang disebutkan, tapi dalam Israiliyat. Sehingga lagi-lagi nggak ada faedahnya untuk menghafal nama-nama mereka, nggak ada keutamaannya sama sekali. Ya cukup kita ketahui saja. Itu pun juga tadi belum tentu apakah itu betul nama mereka, karena bukan di dalam hadis Nabi SAW. Kecuali memang tercantum di dalam kitab-kitab Sunan atau Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, maka bolehlah kita hafalkan. Itu mungkin. Barakallahu fiik. Makasih Ustaz. Ya, yang lain Ibu, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu Cici, silakan. Ya, itu kan tadi di ayat ke-10 ayat 10 ya faedahnya. Itu haram bagi seorang muslim pergi ke negeri kafir ya. Ya. Jadi Allah tidak akan menolong di hari kiamat. Itu misalnya ada anak-anak yang mendapat beasiswa tapi itu bukan ke negeri Islam, misalnya pasti ke negeri kafir misalnya. Pokoknya negeri kafir, atau orang-orang yang berobat ke misalnya ke luar negeri, itu bagaimana Ustaz? Jadi dan kita memang jadi dilarang untuk misalnya traveling ke negeri-negeri yang memang dilarang oleh Allah ya. Ya, jadi ada pembagiannya kata para ulama. Ya, ini penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa pergi ke negeri kafir itu ada dua, Bu. Ada negeri kafir yang memang mereka masih membolehkan kaum muslimin untuk menegakkan syiar Islam. Artinya masih boleh sholat jamaah, masih boleh pakai jilbab, pakai cadar kalau wanita ya. Masih boleh sholat Jumat, masih boleh mengumandangkan azan dan seterusnya. Masih boleh sholat Id. Maka tinggal di negeri kafir ini, yang jenisnya seperti ini, itu hukumnya makruh. Atau pergi ke negeri kafir seperti ini, hukumnya makruh. Kenapa? Karena dari sisi agama memang dia tidak terlihat menekan kita untuk menampakkan syiar, tetapi berbaur dengan mereka itu bisa merusak akhlak kita, moral kita. Ya. Ada mungkin kita awal datang ke sana ibu-ibu kita mengingkari khamr, kita mengingkari zina, tapi lama-kelamaan kok
hidupnya memang begini ya. Jangan-jangan emang nggak masalah tidur satu apartemen bareng dengan wanita yang bukan mahram. Itu kan jadi kebiasaan mereka di sebagian negara itu, ya negara kafir itu hal yang lumrah, biasa aja. Jadi kos-kosan itu memang campur sih laki perempuan gitu kan. Ini bahaya buat apa? Buat akhlak kita. Dan itu agama kita juga kan. Akhlak itu bagian dari agama kita. Meskipun dia cabang gitu, tapi dia bagian dari agama kita. Lama-lama bahaya buat agama kita. Nah, kalau negeri kafirnya dia melarang kita untuk menegakkan syariat Islam, ini jenis kedua ya. Negeri kafir yang melarang kita untuk menjalankan agama kita. Akhirnya nggak boleh kita berjilbab, nggak boleh kita bercadar, nggak boleh kita mengumandangkan azan, nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh sholat Id, dan yang semisalnya, maka haram. Dia pergi meninggalkan negeri muslimin ke negeri kafir tersebut. Karena dia tahu dia nggak akan bisa menjalankan agama dia di negeri tersebut. Tertekan. Nah, maka orang-orang ini nanti masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ya faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, ya sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat nanti, itu malaikat akan bertanya dalam keadaan mereka menzolimi diri sendiri. Lihat orang yang nggak mau hijrah dari negeri kafir padahal dia nggak mampu menegakkan agamanya. Nanti kata Allah, mereka ketika diwafatkan malaikat, kemudian mereka dibangkitkan, malaikat tanya, kenapa kamu dulu tidak mengerjakan sholat, ya tidak sholat Jumat, tidak berpuasa, tidak berjilbab dan seterusnya. Mereka alasannya apa? Qalu mustada'afina fil ard. Kita ini dulu orang lemah di muka bumi. Di negara kita memang dilarang itu. Maka apa kata malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas sehingga kau bisa hijrah, tinggalin negeri itu. Bukankah kau mampu memang hijrah? Kecuali memang nggak mampu hijrah. Ya, kecuali memang nggak mampu hijrah, nggak ada sarananya, memang nggak bisa. Seperti orang tua renta, perempuan, ya anak kecil, ya mau gimana lagi. Tapi kalau mampu hijrah, ninggalkan negeri itu tinggalkan. Maka kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam. Itu orang-orang yang nanti tempat kembalinya adalah neraka jahannam wasa'at masira. Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini para ulama mengatakan kalau hijrah saja wajib bagi orang yang tidak menegakkan agama, orang yang tidak mampu menegakkan agamanya, lalu bagaimana lagi orang yang udah benar tinggal di negeri muslimin, dia malah traveling ke negeri kafir yang dia tahu nggak bakal bisa negakin agamanya. Itu lebih parah lagi kedudukannya, lebih jelek lagi ya kondisi orang tersebut. Tapi kalau memang ada hajat, semisal ya memang fakultas yang dia ingin cari memang di situ, ya istikharahkan saja sudah kalau begitu. Kalau memang nggak penting-penting banget dan masih ada di negara lain gitu, meskipun ya katakan kualitasnya nggak sebagus itu, tapi kan ini kan cuma hitung-hitungan angka saja biasanya kadang-kadang. Ya fakultas ada sih umpamanya di Saudi, tapi kan kampus yang di Saudi ini peringkat rankingnya masih nomor 5, sementara di US itu nomor 1 untuk fakultas ini. Itu kan kadang-kadang hitungan manusia aja lah, gitu kan. Udah cari yang aman buat agama kita. Nah, tapi kalau memang harus pergi ke sana, umpamanya contoh buat pengobatan, ya mau gimana lagi. Tapi kan nggak tinggal di sana dan memang ada kebutuhan, ada hajat, darurat. Di sini nih nggak ada dokter yang bisa nanganin itu umpamanya. Harus ke Amerika, harus ke Inggris, ya mau gimana lagi. Tapi selesai hajatnya harus segera kembali ke negeri dia tinggal bersama kaum muslimin di situ. Gitu kurang lebihnya. Ya, barakallahu fikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tidak terasa sudah jam 10.38 ya, setengah 11 lewat. Ya, mungkin untuk ayat berikutnya, ayat ke-12 dan ayat ke-13 kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan saya berharap sudah bisa kita lakukan kajian secara offline ya. Karena Sabtu depan kalau nggak salah sudah awal bulan ya. Atau masih belum, Allahu a'lam. Saya belum ngecek. Sabtu depan masih akhir bulan ya.
Sabtu Ya mungkin Sabtu dua depannya lagi. satu Ya, karena minggu memang lagi. agak repot ya. Kalau untuk online ini banyak yang harus dipersiapkan sehingga saya khawatir juga ada sebagian yang mungkin terganggu kalau misalnya online dan lebih efektif penjelasannya secara offline, maka kita berharap di awal bulan nanti kita bisa kembali melanjutkan kajian offline kita. Saya gimana, Tat? Lama. Gimana Ibu? Iya, kalau udah offline, pengennya kan itu datang. Nggak boleh ya? Kok saya merasa lama gitu ya, Tat ya? Kalau memang butuh datang, Bulis, Allahu a'lam, nggak ada masalah, Bulis. Kan datang terus langsung pulang ya? Langsung pulang boleh. Tapi langsung pulang ya, jangan ke mall dulu. Ya enggak. Ustaz boleh. Boleh, Ustadz saya murid baru ya Ustadz. Oh, ada Bu, Gimana? oh, ada Bu Yuli. Murid baru. Oh, ada Bu Iya, Yuli. Saya baik. mudah-mudahan Bu bisa ikut. Yuli, alhamdulillah Bu Yuli. Oh, Bu Yuli, Masya Allah. Hari Sabtu suka agak susah. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Bu Yuli Villa 1. Bu Yuli. Bu Yuli bilang. Wah. Nah, mudah-mudahan seterusnya. Iya, alan masalan Bu di grup ini. Ya, Ibu, Iya nih, baik. di- Itu aja yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan akan datang. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Bulis ya.